Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asmi Channel. Kali ini teman-teman, saya akan berbicara tentang BKD usulkan jumlah formasi di daerahnya masing-masing ya. Tapi sebelumnya teman-teman, saya kok jadi nervous ya. Jadi lebay gini. Seolah-olah udah di depan mata gitu ujiannya, padahal kan masih tahun depan. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan tentang berapa jumlah formasi yang diusulkan di setiap daerah ya, teman-teman jangan lupa ketik like and subscribe channel ini supaya dapat lebih berkembang lagi, dan teman-teman juga dapat memperoleh manfaat dari apa yang saya sampaikan. Oke, sudah kalian klik? Oke, langsung saja teman-teman ya. Informasi kali ini tentang BKD usulkan jumlah formasi di daerahnya. Terus bagaimana dengan jumlah formasi di daerahku? Pastinya ada pertanyaan seperti itu bagi teman-teman. Oke, langsung saja ya. Ada daerah mana saja kira-kira yang sudah mengusulkan jumlah formasinya? Oke, kita simak aja berita ini, kita simak informasi ini sampai selesai ya. Oke, yang pertama, alhamdulillah ini ada Gresik teman-teman. Gresik sudah keluar ya. Badan Kepegawaian Daerah BKD Kabupaten Gresik berharap pada 2021 bisa kembali melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Mereka telah mengusulkan, ini jumlah formasi yang telah diusulkan oleh BKD di Gresik teman-teman. Mereka telah mengusulkan 1.500 formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Rekrutmen ini dilakukan untuk mengisi kekosongan karena banyak PNS yang memasuki masa pensiun. Alasannya seperti itu teman-teman. Yang pertama pensiun ya. Sudah kami usulkan pada akhir Agustus lalu, ujar Kepala Bidang Kabid ya, Data Formasi dan Pengembangan ASN Kabupaten Gresik, Bahagio Santoso ya. Formasi tersebut terdiri dari tenaga teknis, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan lain sebagainya. Namun untuk kepastiannya menunggu dari keputusan dari Kementerian Pan RB untuk penetapan formasi yang akan dibutuhkan. Untuk dari pihak BKD kan sekedar mengusulkan ya teman-teman ya, kira-kira formasi apa saja yang dibutuhkan, tapi untuk keputusannya lebih pasti nanti menunggu dari pihak Kementerian Pan RB seperti itu. Karena jumlah tersebut bisa berkurang dan tergantung dengan kebutuhannya seperti itu. Ini karena ini masih bentuk usulan ya. Sedangkan untuk di Kabupaten Gresik sendiri sudah mengusulkan formasi tersebut dan nantinya yang memutuskan dari pusat, ungkapnya seperti itu. Diterangkan kebutuhan PNS memang cukup besar karena setiap tahun banyak yang pensiun, sehingga perlu dilakukan pengisian. Memang untuk mengisi posisi yang kosong saja seperti itu. Jadi teman-teman, ini salah satu jawaban ya dari statement yang lalu mengenai 10 tahun kemudian Indonesia tidak membuka rekrutmen CPNS. Kalau saya pikir-pikir kayaknya mustahil deh. Karena ya kan pasti ada ada yang pensiun seperti itu. Jadi mustahil kalau Indonesia tidak membuka rekrutmen CPNS di 10 tahun ke depan seperti itu. Lihat saja yang CPNS di tahun 2019 kemarin, itu saja masih banyak formasi yang kosong yang belum terisi. Belum lagi ditambah dengan para senior yang akan pensiun seperti itu. Oke, lanjutnya. Daerah Bali. Ayo mana? Angkat tangan bagi teman-teman Bali. Ini sudah ada ya.
PLT, Kepala BKD PSDM Kabupaten Bali, menyebutkan jumlah formasi yang diusulkan sebanyak 323 dengan rincian 64 CPNS dan 259 P3K. Formasi CPNS yang diusulkan terdiri dari tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga guru. Sedangkan formasi P3K yang diusulkan hanya terdiri dari tenaga kesehatan dan guru. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Kata Mahindra Putra, jumlah formasi yang diusulkan tersebut sesuai dengan data akumulasi batas usia pensiun BUP dan pindah instansi di tahun 2020 dan 2021. Sejauh ini pihaknya masih menunggu kepastian dari Kemenpan RB terkait formasi yang telah diusulkan. Jika sudah ada kepastian barulah dilakukan rekrutmen. Jadi untuk tiap BKD ya, itu kan masih tahap pengusulan. Nah, untuk kepastiannya seperti apa, kita menunggu pengumuman resmi dari BKN seperti itu ya. Kalau memang sudah dipastikan jumlah formasinya sekian dari BKN, pastilah nanti segera dibuka rekrutmen CPNS seperti itu. Untuk proses rekrutmen itu, pihaknya sudah mengusulkan anggaran sebesar 3,5 miliar lebih pada APBD 2021. Anggaran tersebut dirancang untuk membiayai proses seleksi hingga diklat. Sebelum proses rekrutmen nantinya berjalan, pihaknya akan mengkonsultasikan ke pemerintah pusat agar rekrutmen bisa diprioritaskan untuk pegawai yang sudah lama mengabdi di Kabupaten Bangli. Ya, ini berita baik buat para honorer ya, karena Anda adalah prioritas utama mereka. Walaupun ia tahu secara aturan rekrutmen baik CPNS maupun P3K dilakukan secara terbuka untuk umum, kami berharap pegawai yang sudah lama mengabdi bisa memiliki peluang lebih besar untuk mengisi kebutuhan pegawai di Bangli. Dengan demikian kita harapkan pegawai tersebut tidak berpikir untuk pindah, ujarnya seperti itu. Usulan yang sangat bagus ya. Oke, selamat buat para honorer. Bangli mendukung kalian ya. Oke, lanjutnya dari Bengkulu. Nah, dari Bengkulu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu mengusulkan sebanyak 490 formasi CPNS tahun 2021 kepada Kementerian Pan RB. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian PPIK Provinsi Bengkulu, Rufran mengatakan Pemprov telah mengusulkan, namun apakah disetujui atau tidak itu keputusan dari Kemenpan RB. Bahkan dari 490 formasi CPNS tersebut terdapat formasi bagi lulusan SMA sederajat. Nah, ini ya, alhamdulillah ada peluang besar buat teman-teman lulusan SMA ya. Formasi CPNS yang diusulkan dengan rincian sebanyak 223 untuk PNS dan 267 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sedangkan untuk formasi SMA sederajat yang diusulkan untuk seperti Satuan Polisi Pamong Praja, karena saat ini Pemprov Bengkulu masih kekurangan tenaga Satpol PP, ungkapnya seperti itu. Selain SMA, ia menambahkan formasi lain yang diusulkan ada tenaga guru, dokter spesialis, dan tenaga teknis. Hanya saja terbanyak adalah tenaga guru, seperti itu. Karena tenaga guru terbanyak itu karena usulan tenaga guru terbanyak itu karena sampai saat ini Bengkulu masih kekurangan khususnya untuk ditempatkan di daerah terpencil, pungkasnya seperti itu ya. Jadi teman-teman Bengkulu, siapkan diri Anda ya, baik yang lulusan SMA maupun yang sudah sarjana, karena banyak sekali ya formasinya yang diusulkan. Lanjut, ada Lampung. Badan Kepegawaian Daerah Kota Lampung ya mengusulkan 2.525 formasi. Wah, ini lebih banyak lagi ya teman.
Untuk seleksi calon pegawai negeri sipil, Kepala BKD Wahyudi mengatakan usulan ini lebih besar dari tahun 2019 karena akumulasi kebutuhan aparatur 2020 dan 2021. Jadi itu nanti kalau surat dari pusatnya itu akumulasi 2020 dan 2021. Tapi kan itu kita juga kan tergantung anggaran juga, katanya seperti itu. Artinya secara sistem kita sudah mengusulkan ya. Tapi untuk lebih lanjutnya seperti apa? Bila dirincikan ada 3 usulan formasi, yakni tenaga pendidik, kesehatan, dan teknis lainnya. Tenaga pendidik diusulkan sebanyak 1.605 formasi, kesehatan 56 formasi, dan teknis lainnya diusulkan 864 formasi. Ini lebih besar lagi ya teman-teman untuk usulannya. Tapi lagi-lagi ini kan masih bentuk usulan ya. Untuk lebih tepatnya berapa jumlah formasinya kita tunggu pengumuman resmi dari BKN-nya. Kita tunggu saja sambil berdoa ya. Semoga formasi yang kita lamar jumlahnya semakin banyak seperti itu. Oke, daerah mana lagi ya? Mataram. Oke, Mataram. Nah, ini Pemkop Mataram mengusulkan 400 formasi calon pegawai negeri sipil ya teman-teman. Jumlah tersebut hasil kalkulasi dari kebutuhan pegawai daerah pada tahun 2020 dan 2021. Tiap tahun PNS yang pensiun sekitar 200 orang loh. Banyak juga ya. Jadi 2 tahun kita usulkan 400 orang, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kota Mataram. Masing-masing organisasi perangkat daerah UPD mendapatkan alokasi formasi yang berbeda-beda tergantung kebutuhan pegawai di masing-masing instansi. Tetapi yang paling banyak itu teman-teman dari guru dan tenaga kesehatan, ujar Nelly. Diungkapkan pengangkatan CPNS tidak sesuai rencana awal. Pada 2020 harusnya Anda seleksi CPNS dengan kuota 200. Namun pada realitanya tahun ini tidak ada penerimaan CPNS karena wabah Covid ya. Makanya diusulkan di tahun 2021 lebih banyak karena di tahun 2020 tidak ada rekrutmen seperti itu. Usulan CPNS Kota Mataram sudah dikirim ke pemerintah pusat. Selain guru dan tenaga kesehatan, ada 40 tenaga teknis yang kita usulkan, tutur Nelly seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah kecewa ya yang lainnya untuk formasi lainnya, karena ini masih tahap pengusulan, jadi bisa saja banyak teknisi-teknisi atau tenaga-tenaga lain yang akan diusulkan seperti itu, dibutuhkan. Oke, lanjutnya Makassar. Pemerintah Kota Pemkot Makassar telah mengajukan usulan kebutuhan CPNS 2020 ke Kementerian Pan-RB. Dari 778 formasi yang diusul, guru dan tenaga medis paling dibutuhkan. Wah, ini bagi tenaga guru dan medis berbahagia ya. Berdasarkan data yang dihimpun, khusus tenaga medis ada 231 formasi yang diusulkan. Jumlah itu meningkat pesat dibandingkan usulan pada seleksi CPNS 2019 lalu yang hanya sekitar 36 formasi seperti itu. Jadi untuk tahun ini banyak sekali ya teman-teman formasi yang diusulkan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, karena pada tahun ini kita buka rekrutmen CPNS besar-besaran. Oke, lanjutnya. Oh, sudah habis. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kalau teman-teman lebih penasaran tentang formasi teman-teman ya, teman-teman bisa cek di link ini. Nah, ini ada linknya ya. Teman-teman bisa cek langsung berita selengkapnya seperti apa.
Untuk daerah-daerah yang lain masih belum ya teman-teman ya, atau teman-teman bisa langsung ke searching ke Google bisa ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah setia menonton channel ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Selamat buat teman-teman semuanya ya, yang sudah lulus di tahap pemberkasan. Semoga kalian selalu dirahmati oleh Allah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.